Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardiana Nurhayya, NIM 20520000010 dari kelas 3A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani Saputri, NIM 205200021, kelas 3A PGSD dari Universitas Bandara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurjana, NIM 20520000033 dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara. Konsep belajar. Pada hakikatnya, konsep belajar terdapat proses, perubahan tingkah laku, dan interaksi. Proses belajar adalah aktivitas fisik maupun non-fisik seperti emosi dan aspek mental lainnya. Makin banyak keterlibatan aktivitas individu dalam belajar, maka kadar belajar akan semakin tinggi, seperti keterlibatan aktivitas mental dan emosional. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, Arman, peserta didik kelas 11 di sebuah SMA, sedang mengikuti pelajaran IPS dari Pak Burhan dengan mencatat semua penjelasan beliau untuk dihafalkan di rumah. Yang kedua, Chandra, teman sekelas Arman, mengamati penjelasan Pak Burhan, kemudian mencatat intisarinya dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak jelas dari penjelasan Pak Burhan. Yang ketiga, Mahdalena, peserta didik kelas 12 pada sekolah yang sama, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pendidikan IPS yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Dari ketiga contoh kasus belajar tersebut menunjukkan tingkah laku aktivitas belajar. Contoh Arman, aktivitas belajarnya rendah. Contoh Chandra, aktivitas belajarnya sedang. Dan contoh Mahdalena, aktivitas belajarnya tinggi, karena keterlibatan proses mental lebih tinggi. Konsep belajar yang kedua yaitu tingkah laku. Perubahan tingkah laku merupakan atribut sebagai hasil yang banyak disepakati dari berbagai pandangan tentang belajar. Perubahan tingkah laku dapat meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Contoh perubahannya. Yang pertama, pengetahuan. Peserta didik yang semula tidak mampu menjadi mampu menjelaskan proses pembangunan yang tidak menghiraukan lingkungan. Yang kedua, keterampilan. Peserta didik yang semula tidak terampil menjadi terampil membuat sebuah market perumahan yang memperhatikan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik yang semula belum menentukan sikap menjadi menentukan sikap mencintai kelestarian lingkungan. Konsep belajar yang ketiga, interaksi. Belajar terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar, yaitu pesan orang tua, bahan alat, teknik, dan latar. Interaksi dengan lingkungan itu memiliki pola-pola tertentu, sehingga terjadi variasi pola interaksi. Jadi, setiap peristiwa selalu terjadi interaksi individu dengan sumber belajar. Pengertian prinsip belajar. Yang pertama, sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Badudu dan Zain 2001-1089. Yang kedua, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok pikiran berpijak Syah Jalinus
1993. Yang ketiga, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar. Ada 8 prinsip belajar. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip persepsi. Yang keempat, prinsip tujuan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Dan yang kedelapan, prinsip 8 afektif. Prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Berdasarkan dengan prinsip kesiapan ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Seorang individu akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. 2. Kesiapan untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. Hal ini mengandung arti bahwa seseorang guru ingin mendapatkan gambaran muridnya untuk mempelajari sesuatu, ia harus melakukan pengetesan kesiapan. 3. Jika seseorang individu kurang memiliki kesiapan untuk suatu tugas, kemudian tugas itu sebaiknya ditunda sampai dapat dikembangkannya kesiapan itu, atau guru sengaja menata tugas itu sesuai dengan kesiapan siswa. 4. Kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. Misalnya, 2 orang siswa yang memiliki kecerdasan yang sama mungkin amat berbeda dalam pola kemampuan mentalnya. 5. Bahan-bahan kegiatan dan tugas sebaiknya divariasikan sesuai dengan faktor kesiapan kognitif, efektif, psikomotor dari berbagai individu. Prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dan lingkungannya. Rasa ingin tahu ini sebaiknya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Berkenaan dengan motivasi ini, ada beberapa prinsip yang sebaiknya kita perhatikan. 1. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologi, sosial, dan emosional, tetapi di samping itu ia dapat diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang dimiliki saat ini. 2. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. Pengalaman tentang kegagalan yang tidak merusak citra diri siswa dapat memperkuat kemampuan memelihara kesesungguhannya dalam belajar. 3. Dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi para siswa. Contohnya, seorang murid yang mengharapkan bantuan dari gurunya bisa berubah lebih dari itu, karena kebutuhan emosi terpenuhi daripada karena keinginan untuk mencapai sesuatu. 4. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri.
Seseorang anak termasuk pandai atau kurang juga bisa menghadapi masalah. 5. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. Kegagalan dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi tergantung pada berbagai faktor. Tetap tidak bagi setiap siswa diberi dorongan yang sama untuk melakukan sesuatu. 6. Motivasi bertambah bila pelajar memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar kebutuhan bisa dipenuhi. 7. Kajian dan penguatan guru, orang tua, dan anak seusia berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku. 8. Insentif dan hadiah material kadang-kadang berguna dalam situasi kelas. Memang ada bahayanya bila anak bekerja karena ingin mendapatkan hadiah dan bukan karena ingin belajar. 9. Kompetensi dan insentif bisa efektif memberi motivasi, tapi bila kesempatan untuk menang begitu kecil, kompetensi dapat mengurangi motivasi dalam mencapai tujuan. 10. Sikap yang baik untuk belajar dapat dicapai oleh kebanyakan individu dalam suasana belajar yang memuaskan. 11. Proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat pelajar saat itu dapat mempertinggi motivasi. Prinsip persepsi. Seseorang cenderung percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Berkenaan dengan persepsi ini ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. 1. Setiap pelajar melihat dunia berbeda dari yang lainnya, karena setiap pelajar memiliki lingkungan yang berbeda. Semua siswa tidak dapat melihat lingkungan yang sama dengan cara yang sama. 2. Seseorang menafsirkan lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, pengalaman, kesehatan, perasaan, dan kemampuannya. 3. Cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Dalam sesuatu situasi, seorang pelajar cenderung bertindak sesuai dengan cara ia lihat dirinya sendiri. 4. Para pelajar dapat dibantu dengan cara memberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Guru dapat menjadi contoh hidup. Perilaku yang baik bergantung pada persepsi yang cermat dan nyata mengenai suatu situasi. Guru dan pihak lain dapat membantu pelajar untuk menilai persepsinya. 5. Persepsi dapat berlanjut dengan cara memberi para pelajar pandangan bagaimana hal itu bisa dilihat. 6. Kecermatan persepsi harus sering dicek. Diskusi kelompok dapat dijadikan sarana untuk mengklasifikasi persepsi mereka. 7. Tingkat perkembangan dan pertumbuhan para pelajar akan mempengaruhi pandangannya terhadap dirinya. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar dalam pikiran dan diterima oleh pelajar saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang, dan mengenai tujuan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Tujuan sebaiknya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. 2. Dalam menetapkan tujuan, sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. 3. Pelajar akan menerima tujuan yang dirasakan akan dapat memenuhi kebutuhannya. 4. Tujuan guru dan murid sebaiknya sesuai. 5. Aturan-aturan dan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah biasanya akan mempengaruhi perilaku. 6. Tingkat keterlibatan pelajar secara aktif mempengaruhi tujuan yang dicanangkannya dan dapat ia capai. 7.
Perasaan pelajar mengenai manfaat dan kemampuannya dapat mempengaruhi perilaku. Jika ia gagal memenuhi tujuan, ia akan merasa rendah diri atau prestasinya menurun. 8. Tujuan harus ditetapkan dalam rangka memenuhi tujuan yang nampak untuk para pelajar. Karena guru harus dapat merumuskan tujuan dengan jelas dan dapat diterima para pelajar. 5. Prinsip perbedaan individu. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, kemampuan individu, menyesuaikan materi pelajaran, dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tertentu. Para pelajar hanya dapat dibantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Selanjutnya, mendapat perlakuan serta pelayanan kegiatan, tugas belajar, dan pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Para pelajar perlu mengenal potensinya dan seyogianya dibantu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sendiri. Para pelajar membutuhkan variasi tugas, bahan, metode yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakangnya. Pelajar cenderung memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan pengalamannya pada masa lampau yang ia rasakan bermakna untuknya. Setiap pelajar biasanya memberikan respon yang berbeda-beda karena memang setiap orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai pengalamannya. Kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk belajar lebih diperkuat bila individu tidak merasa terancam lingkungannya, sehingga ia merasa merdeka untuk turut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan belajar. Manakala para pelajar memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan berbuat sebagai individu. Upaya untuk memecahkan masalah motivasi dan kreativitas akan lebih meningkat. Pelajar yang didorong untuk mengembangkan kekuatannya akan mau belajar lebih giat dan sungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, bila kelemahannya yang lebih ditekankan, maka ia akan menunjukkan ketidakpuasannya terhadap belajar. 6. Prinsip transfer dan retisi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi yang baru. Berkenaan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama, tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi. Usaha yang aktif untuk mengingat atau menugaskan sesuatu latihan untuk dipelajari dapat meningkatkan retensi. 2. Bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diresap lebih baik. 3. Retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. Karena itu, latihan seyogianya dilakukan dalam situasi yang nyata. 4. Latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi yang baik.
Suasana belajar yang dibagi ke dalam unit-unit kecil waktu dapat menghasilkan proses belajar dengan retensi yang lebih baik daripada proses belajar yang berkepanjangan. Waktu belajar dapat ditentukan oleh struktur-struktur logis dari materi dan kebutuhan para pelajar. Penelaahan bahan-bahan yang faktual, keterampilan dan konsep dapat meningkatkan retensi dan nilai transfer. 7. Prinsip kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang melanjutkan pembentukan perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkatan kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses-proses belajar kognitif terjadi. Dalam hubungan ini, pelajar perlu mengarahkan perhatian yang penuh agar proses belajar kognitif benar-benar terjadi. Yang kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individu yang ada. Yang ketiga, bentuk-bentuk kesiapan pembendaharaan kata, kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Yang keempat, pengalaman belajar harus diorganisasikan ke dalam satuan-satuan atau unit-unit yang sesuai. Yang kelima, bila menyajikan konsep, kebermaknaan dari konsep amatlah penting. Perilaku mencari, penerapan, pendefinisian resmi, dan penilaian sangat diperlukan untuk menguji bahwa suatu konsep benar-benar bermakna. Yang keenam, dalam pemecahan masalah, para pelajar harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkungan masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah, dan memungkinkan berpikir menyebar. 7. Perhatian terhadap proses mental yang lebih daripada terhadap hasil kognitif dan afektif akan lebih memungkinkan terjadinya proses pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan penalaran. 8. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dapat merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat, dan sikap individu. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar afektif. Hampir semua aspek kehidupan mengandung aspek efektif. Hal bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. Sewaktu-waktu, nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan melekat sepanjang hayat. Nilai, sikap, dan perasaan yang tidak berubah akan tetap melekat pada keseluruhan proses perkembangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.